Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Zulilmi Arif dengan NIM 23091160077. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara membuat partisi baru. Jadi nggak cuman SRC atau new volume D di sini. Jadi kita akan menambahkan lagi partisi ini. Caranya itu dengan ketik komputer manajemen. Nah, sepertinya. Lalu kita cari yang namanya disk management. Terus kita klik kanan pada di antara dua ini. Aku maunya ini sih. Terus ketik string volume. Terus selanjutnya kita menginput kapasitas yang ingin kita mau. Contohnya saya mau. Bentar. Pada saat sudah muncul seperti ini, yang tulisannya unallocated, kita klik kanan terus new simple volume, next, ya semua aja. Next lagi, terus kita kasih nama partisinya. Kalau saya sih kasih mahasiswa partisi finish. Ya, sudah muncul di sini partisi barunya yang bernama sistem operasi. Oke, baik. Sekarang kita akan membuat sebuah folder khusus untuk menyimpan virtual mesin Windows pada partisi yang kita buat tadi, yang bernama sistem operasi ini di command prompt. Dan kita akan membuat file teks yang bernama mini project Windows yang di dalamnya itu terdapat nama nim pesan tambahan. Oke, sekarang kita yang pertama itu kita akan masuk ke command prompt. Tapi di sini masih memakai partisi C ya. Kita pindah dulu ke sistem operasi tadi. Tadi kan namanya sistem operasi E. Cara gantinya itu kita ketik bagian E-nya aja. Begini. E. Nah, udah terganti ya. Terus kita akan membuat folder dengan menginput perintah mkd. Kita namanya Windows aja deh. Bisa dilihat di sini sudah ada ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat file txt-nya ya. Dengan mengetik copy con terus nama file txt-nya. Soalnya apa ya? Nama file Zaki.txt. Terus kita input nama ya. Ini hari. Terus selanjutnya kita ketik Ctrl Z ya. Terus enter. Untuk cara menampilkannya itu kita ketik input type terus nama folder tadi .txt sudah tampil ya. Oke, baik, sekarang kita akan melakukan penginstalan sistem operasi Windows. Yang pertama-tama itu kita harus melakukan membuka Oracle VM VirtualBox. Terus pada saat di tampilan ini kita ketik new, kita kasih nama 10. Terus kita pakai folder yang kita buat tadi ya. Sistem operasi Windows Select. Next. Kita kasih segini lah. 4000. Kasih 3 aja deh.
Sini kasih setengah 228 finish. Terus pada saat sudah begini kita klik setting, storage, empty, choose a display, terus kita pilih ini ya. Oke, selanjutnya kita start. Oke, kita tunggu. Ini kita next aja ya, karena terus install. Terus pada saat di tampilan ini kita ketik I don't have a product key. Terus kita pilih mau pakai yang mana. Kita pakai yang home aja ya. Terus kita next. Terus I accept. Kita checklist yang di sini. Accept the listen term. Terus kita pilih yang bawah. Terus kita next ya. Nah ini. Ini yang paling quick. Bentar aja ya. Oh iya. Ini tunggu lama banget ini. PC mode what you do. Use your voice or keyboard along the way, and if you like to stay quiet, just select this microphone icon. Transfer button. Your screen. If you use this screen reader, press Windows, computer shortcut, and keys at the same time to turn on reader. Okay, now intro. Let's begin. Your region is set to United Kingdom. Nah, pada saat ini kita next aja. Kita pilih negara. Oke, yes. Terus yes. Skip. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Ini kita langsung. Nah, kita masukin email kita. Dan tada, bisa dilihat di sini sudah terinstall ya Windows 10-nya. Walaupun tadi penginstalannya lama banget, hampir setengah jam. Dan sekarang kita akan menambahkan tampilan detik pada jam Windows di sini ya. Lewat registry editor. Yang pertama itu kita harus masuk ke registry editornya dulu. Kita biar lebih cepat kita tekan Windows R terus ketik regedit begini ya. Yes. Pada saat di sini kita pilih yang ini, user, terus software. Habis software tuh Microsoft. Yang ini. Terus habis Microsoft tuh Windows. Windowsnya mana? Windows. Nah, Windows yang ini ya. Setelah Windows, kita cari yang namanya current version. Current version, terus kita cari Explorer. Mana Explorer? Yang ini ya. Terus kita ketik Advance. Pada saat di sini kita klik New, terus pilih yang 232 bit, terus kita tulis show second in n-nya gede system
lock. Ntar. Terus kita modify, kasih satu. Oke. Salah, salah, salah. Ternyata di sini nggak sama ya. Ada yang salah. Kurang S. Jadi kita tambah S-nya dulu. Nah, bisa dilihat di sini sudah tampil ya detiknya. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan BIOS ya. Di sini terdapat menu-menu. Yang pertama itu ada F1. Jadi gunanya F1 ini untuk menyediakan informasi-informasi gitulah untuk panduan. Contohnya kayak gini. Terus ada escape untuk keluar dari anu ya. Terus untuk oh iya di sini nggak bisa pakai mouse ya. Dia harus pakai keyboard. Di sini kiri kanan untuk memindahkan anu. Terus bawah. Terus di sini F5 F6 gunanya itu untuk mengganti value-nya ya. Contohnya kayak value ini. Kita ganti jadi disable atau enable. Terus enter untuk select, F9 setup default, dan F10 untuk save and exit. Dan sekarang kita masuk pada tampilan ini ya. Ini bisa dilihat CPU-nya menggunakan Intel Core i7 generasi 12. Sistem BIOS-nya versinya 2.09, GOP versionnya Intel Core GOP driver, dan ini apa lagi. Dan sekarang total memorinya itu 16.000 MB. Terus serial numbernya ini. Dan nama produknya Nitro AN51558 ya. Terus product name-nya Acer dan manufaktur name-nya ini. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi pada main ini ya. Jadi pertama itu system time. Jadi sistem ini mengacu pada pengaturan waktu internal pada Windows yang disimpan di dalam BIOS ya. Terus system date. Kalau system date ini dia merujuk pada pengaturan tanggal yang disimpan dalam BIOS. Terus network boot. Jadi network boot ini adalah opsi dalam BIOS yang memungkinkan penggunanya untuk mereboot melalui jaringan lokal sebelum memulai sistem operasi dari penyimpanan lokal seperti hard drive. Kalau F12 ini menampilkan boot menunya. Kalau wake online ini gunanya itu wake online ini adalah fitur. Jadi fitur yang memungkinkan pengguna komputernya itu untuk terbangun atau dihidupkan dari keadaan tidur atau mati melalui sinyal khusus yang dikirim melalui jaringan. Terus kalau yang wake on WLAN ini fitur yang sama juga, fitur yang memungkinkan komputer untuk diaktifkan dari keadaan fitur mati, tapi dia bedanya melalui sinyal wifi. Kalau LAN tadi kan dari sinyal khusus melalui jaringan, kalau WLAN itu dari wifi. Terus kita lihat ke USB atau TBT Wake from S4 support. Jadi ini opsi yang memungkinkan penggunanya jadi ini opsi yang memungkinkan komputer untuk dihidupkan dari keadaan hibernasi ketika ada aktivitas di port USB atau Thunderbolt. Terus di sini ada function key behavior. Jadi function key behavior ini mengacu pada opsi yang memungkinkan penggunanya untuk mengonfigurasi cara tombol dari F1 sampai F12. Terus di sini ada lead open resume. Lead open resume ini memungkinkan penggunanya untuk mengonfigurasi cara komputer menanggapi pembukaan kembali pada laptop. Terus di sini ada wake on USB while lead close. Jadi ini gunanya memungkinkan penggunanya untuk mengonfigurasi cara komputer menanggapi pembukaan kembali pada laptop. Terus ada wake on USB while lead close. Jadi ini gunanya memungkinkan komputer untuk dihidupkan dari mode tidur atau hibernasi
ketika ada aktivitas dalam port USB. Terus ada D2D recovery atau disk-to-disk recovery. Jadi ini adalah fitur yang memungkinkan penggunanya untuk mengembalikan sistem operasi dan konfigurasi pabrik dari partisi pemulihan yang ada di hard drive. Terus di sini ada keyboard backlight timeout. Jadi ini merujuk pada opsi di BIOS atau sistem pengaturan yang memungkinkan penggunanya mengonfigurasi seberapa lama pencahayaan keyboard akan tetap aktif sebelum secara otomatis mati. Jadi keyboard yang nyala-nyala kayak begini ya. Terus ada AVS boot. Jadi ini opsi yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan di BIOS untuk mempercepat proses booting pada komputer dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan. Terus di sini ada display language. Jadi display language ini bahasanya ya. Oke, sekarang kita masuk pada menu advance ya. Di sini ada Intel VTX atau Virtualization Technology. Jadi ini teknologi yang ditanamkan dalam prosesor Intel yang menginginkan komputer untuk menjalankan beberapa mesin virtual secara bersamaan. Terus ada Intel VTD atau Virtualization for Direction. Fitur ini memungkinkan pemisahan alur data I atau O langsung ke perangkat keras yang diakses oleh mesin virtual. Kalau display mode ini dia merujuk pada tampilan grafis pada komputer ya. Di sini dia Optimus, berarti kayak otomatis gitu. Terus di sini ada security, di sini set supervisor passwordnya enggak. Boot. Ya, mungkin itu saja ya. Sekian tentang menu-menu BIOS dari saya. Jika ada salah atau kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.